Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta ditunggu video terbaru selanjutnya. Si ularnya tuh muncul di perut karena kayak jalan gitu, selalu dimimpiin soal gelang kakinya dia ngeliat ke arah jendela. Ternyata tuh ada sesosok cewek. Sekarang kita dengerin cerita dari Ardan kali ya. Oke, boleh. Gimana nih Dan? Jadi cerita apa pengalaman pribadi apa misteri atau horor? Kalau pengalaman pribadi sih bukan dirasain langsung ya, jadi ini nih ada perantaranya. Jadi tuh cerita ini tuh dialamin oleh pembantu gua namanya Basri. Halo Basri, barangkali Basri nonton. Halo Basri. Halo Basri. Basri hebat, bikin saya takutnya sampai sekarang. Traumatik. Trauma ya? Lumayan trauma juga sih karena waktu itu posisinya gua waktu pas SD sih. Jadi ini ada pembantu gua kerja, gua juga kurang tahu sih beberapa lama, gak ingat lah ya. Udah lumayan lama juga sama keluarga gua. Jadi dia siang hari, pagi hari atau siang hari itu gue lupa, tiba-tiba dia jatuh aja gitu, pingsan. Jadi keluarga gue tuh nganggapnya dia sakit karena ya mungkin zaman dulu tuh masih susah lah ya puskesmas rumah sakit gitu. Akhirnya dibawa ke orang yang pinter tapi di daerah Rawamangun. FYI aja rumah gue di Bekasi. Jadi dari Bekasi ke Rawamangun tuh ya udah kita nyangkanya dia sakit aja gitu karena posisinya tidur aja. Pas sampai di Rawamangun, ya orangnya itu tuh bisa ngobatin orang yang sakit juga dan juga bisa hafalan bait juga. Oh, jadi pengobatan alternatif ya? Alternatif. Berarti kisaran tahun berapa waktu itu? Gue lupa, pokoknya gue SD sekarang 2000-an lah. SD. Iya. 2004 tuh. 2000-an. Sekarang gue 9. Berarti kalau udah apa 20 tahun lalu ya? Iya, kurang lebih lah ya, kurang lebih 20 tahun lalu. Nah, makanya gue agak sedikit lupa sih sebenarnya ceritanya. Jadi akhirnya gue sama keluarga gue sampai di Rawamangun, posisi pembantu gue tuh masih tiduran aja. Pas sampai sana akhirnya diobatin, entah gimana caranya. Akhirnya karena gue masih posisinya SD, jadi gue nggak tahu kan, cuma gue ngeliatin aja gitu. Nyampe di lokasi, kata si orang pintar itu ini rumah sakit, ini kemasukan, kayaknya di badannya ada ular gitu katanya. Akhirnya entah gimana caranya ditahan lah kakinya, ditekan gitu. Ternyata tuh si ular itu pindah ke perut. Nah yang bikin gua takut itu si ularnya tuh muncul di perut karena kayak jalan gitu, kayak ada wujudnya. Perutnya tuh berjendol, bentuk ular melingkar gitu jalan. Ular melingkar jalan. Iya, cinta pagar. Tapi yang lebih lucu lagi nih, bapak ini siapa? Bapak ini yang mengobati. Oh iya. Itu prank lagi. Udah habis itu ya akhirnya gimana caranya ntar akhirnya selesai dari kejadiannya. Sembuh pembantu gua. Akhirnya dari Rawamangun kita balik lagi ke Bekasi. Setelah nyampe rumah tuh kisaran sore mau maghrib, jadi nggak lama tuh azan maghrib. Memang kata si orang pintarnya tuh harus ditungguin ya, diliatin kalau bisa, jangan sampai lepas pandangan nih pembantunya karena takutnya masih ada yang ngikut. Akhirnya pas nyampe rumah, karena kita pikir udah baik-baik aja, dia ngambil wudhu lah, karena kan tujuannya tuh ibadah, jadi ngambil wudhu sendiri gitu kan, nggak perlu kita liatin. Lagi ngambil wudhu, nggak lama dia jatuh lagi pingsan. Akhirnya kita bawa ke kamar. Pas nggak berselang lama setelah dia pingsan, tiba-tiba bangun dengan posisi seperti macan. Jadi badannya ya berlagak seperti macan aja gitu. Akhirnya karena posisi gue masih anak kecil, gue cuma bisa lari ke depan teriak minta tolong aja ke warga sekitar. Akhirnya pada datang, ada salah satu ustadz di sana juga yang terkenal. Akhirnya dia datang ke situ. Terkenal di daerah situ. Terkenal di daerah gue, khususnya di situ lah ya. Jadi yang pas kondisi lu ngeliat pembantu lu itu seperti macan. Itu apa? Kondisi lu berarti cuma berdua dengan pembantu lu atau ada keluarga lu? Ada keluarga gua, ada nyokap sama kakak gua juga, ada bokap gua. Berarti menyaksikan secara langsung. Menyaksikan secara langsung. Tapi karena ya mungkin gua anak kecil yang takutan, jadi akhirnya gua cuma bisa Kabur, lari, teriak minta tolong aja. Akhirnya kebetulan dipanggil
ustadz yang di dekat rumah gua, dia datang, ternyata dia nggak kuat sampai mental itulah pokoknya. Itu Dan- mengerikan lah di mata anak SD waktu itu kan. Dan momen itu yang poin dari apa yang trauma sampai sekarang gitu. Itu salah satunya. Itu doang sih sebenarnya yang bikin Merinding kita juga sih, tiba-tiba jadi macan iya gila pokoknya setelah ustadz itu nggak kuat, baru dipanggil ustadz lain yang akhirnya disembuhin gitu. Sempat request juga, dia minta pohon daun macan kumbang, cuma gue nggak tahu tuh pohon apa. Akhirnya gue ambilin tetangga gue metikin pohon yang ada di depan rumah gue, dikasih ke dia dan habis dimakan tuh. Dimakan. Dimakan. Kenapa? Gue nggak tahu sih daunnya, pokoknya ada batangnya merah. iya, terus ada daunnya di sininya. Oh, Gue nggak tahu sih Pakai di sepatu gitu ya. Enggak sih. mungkin ya. Bukan Iya, kayak iya. belum. Iya. Kayak model gelombang cinta tapi Mirip bukan. kan ya? Kayak dulu belum ada di Merah gelombang. kan ya? Kembang sepatu gitu. Kayak gelombang sepatu kali ya. Ntar Gelombang kita lihat sepatu, di ya. Google lah ya. Ntar kita taruh di fotonya. Nah, akhirnya setelah habis itu makan, baru dia ya entah berperbincangan sama si orang pintar itu, akhirnya dia keluar. Nah, tapi itu yang bikin gua nggak lupa lah sampai sekarang mau mati. Sering apa jadi Iya. kalau misalkan di rumah sendiri mikirnya Aneh-aneh, Oh, iya, aneh tapi aja. ngomongin itu apa ularnya itu tapi kenapa maksudnya ular Jadi siapa? iya apa maksudnya Oh iya, kiriman dari siapa gitu ya? Logikanya kalau ular bukan ular real tuh kan pasti bakalan keluar ada wujudnya, ini nggak ada, bisa setelah diobatin hilang aja gitu. Enggak, maksudnya jadinya asal usulnya itu penyebabnya tuh Nah, kenapa dianya tuh ada yang ketahuan nggak sih? Jadi setelah setelah pembantu gue sembuh, barulah kita bisa ngobrol. Mungkin di pagi harinya ya, di besokan harinya baru kita ngobrol. Ternyata beberapa hari sebelumnya dia selalu dimimpiin soal gelang kakinya dia. Dia pakai gelang kaki. Ya, gue nggak tahu tapi itu gelang kakinya tuh ada isiannya atau apa dan bentuknya kayak gimana pun gue nggak tahu. Cuma dia emang pakai gelang kaki. Gue mikirnya ya itu gelang kaki biasa aja gitu, cuma buat gaya aja di kaki. Ternyata mungkin itu ada isiannya karena beberapa hari sebelumnya dia dimimpin untuk ngulangin si gelang kaki tersebut. Mungkin ya itu Mungkin dari situ kayaknya. sebabnya Itu aja sih cerita dari gue, cuma ya traumanya sampai sekarang aja gitu. terus Sampai sekarang. bikin merinding juga ya tiba-tiba yang waktu ya kalau jam Iya, gila. Sakit ya. namanya kan kecil kan ya namanya waktu masih zaman kecil ngeliat hal kayak gitu ya pikirnya cuma takut gitu Iya, doang iya. kan. Karena nggak bisa ngapa-ngapain juga kan, cuma bisa takut aja lah, diem. Sih, dan pasti kebayang terus tuh sampai sekarang bos. Maksudnya kalau dulu tuh pasti membantu terus dia selalu di itu. Iya, iya. Kemudian ini bener Zaman dulu ya. Zaman dulu. Mungkin karena Bapak ini, juga gitu kan. mungkin karena Dia lebih mayoritas terintegrasi pembantu, kali dengan enggak, mayoritas kehidupan. pembantu itu dari daerah yang Luar. masih percaya gitu-gituan mungkin ya. Iya, bisa jadi. Tapi di rumah gue dulu maksudnya di tempat di rumah gangguan tuh beberapa pembantu pasti dulu yang kena nggak usah diganggu tuh pembantu siapa pasti ada ceritanya adanya di rumah ini tiba-tiba pembantu dia cerita saya gini Nah, mungkin next kita tampilin nanti kita undang pembantunya Ya. Upin. Oh, untuk beneran tahu kemana iya. Atau mau datengin ke Mbak Sri kalau mau Iya. nonton, kalau misalnya nonton datang ke sini juga boleh Mbak Sri. sekalian tempat santai Tapi kalau bisa ada yang orang mana tuh boleh tuh seingat gue dia orang Lampung, mungkin orang Jawa tapi dia tinggalnya di Lampung. pas migran gitu. Saya transmigran itu lah. Waktu itu akhirnya setelah kejadian itu dia cerita harus ngulangin gelangnya ya, sejak saat itu udah gak ada kabar lagi karena gue suruh orang tua gue dia balik dulu, dia urusin dulu masalah gelang kakinya karena kan imbasnya takutnya ya mungkin kakak gue yang lain juga mungkin Tahu ya. ada traumatik juga kali sampai sekarang, cuma dia belum cerita aja bang. Kalau gue pribadi traumatiknya karena ini. Oke, dan itu untuk cerita internal atau di rumah gitu ya? Iya. Mungkin ada cerita lain gitu apa? Yang lo selama perjalanan itu gitu apa hal-hal ganjil, aneh atau apa gitu? Kalau yang
karena gua trauma, jadi kalau misalkan ada hal-hal kayak gitu gua mendingan hindarin duluan. Jadi jarang, malah gua pernah sekali doang sih waktu itu, kayak entah halusinasi apa ya, pikiran gua doang yang negatif gitu ya. Jadi itu gue ingat banget, gue lagi nonton debat kenaikan BBM waktu zaman SBY gitu. Jadi kalau posisi ruang tamu, ruang TV, kalau gue nonton tuh ini gua depannya TV. Kalau gue tiduran tuh ngelihat ke kanan nggak kelihatan jendela, nggak kelihatan jendela luar. Jadi kalau gue duduk kelihatan tuh jendela luar. Karena kalau gue tiduran kita depan lemari, lemari. Jadi waktu itu gue lagi nonton debat kenaikan BBM itu, karena saking serunya gue duduk akhirnya gue naikin juga volumenya karena lagi seru. Gue ngeliat ke kanan, gak sengaja ngeliat ke arah jendela, ternyata tuh ada sesosok cewek di baju putih ya, pada umumnya lah ya, baju putih rambut panjang lagi gini di jendela gue. Waduh, kayak gimana? Merinding gua. Jendela kecil, kalau mungkin lu tahu rumah gue ada jendela Yang di kecil dapur? yang di depan. Oh iya, oke. Itu ada jendela kecil, gue duduk gini, gue ngeliat ke kanan, ada rambut panjang, baju putih gitu, lagi gini aja di depan jendela. Iya. Pada saat itu gue langsung refleks, matiin TV, gue langsung masuk kamar, gue selimutan, badan gue gemeter, gue nggak bisa tidur akhirnya, gue ketok kamar nyokap gue tidur sama nyokap gue, baru gue bisa tidur. Itu pengalaman gue yang kedua sih. Yang juga sih, yang gini-gini tuh udah diri anjir. Udah bisa tidur kayak udah nggak ada lagi, cuma Merinding, Jack. gue kayak kalau ada hal-hal Merinding. udah berbau mistis nih, atau kayak ada bunyi-bunyi gitu, mendingan gue pura-pura main HP atau apa sih, Oh, menghindari. hal lain. Iya, Iya, distract ke iya. hal lain aja, karena gue nggak mau kejadian lagi. Yang jadi pertanyaan pas lagi menggigil tuh nggak selimut tuh keadaan celana dibuka apa? Oh iya, tapi celana belum dibuka ya, Iya, gila. Berarti ngerasain hal-hal yang itu di rumah doang berarti ya? Iya, selama ini sih 2 kali itu di rumah sih. Kalau di luar kayaknya ya itu lebih baik hindari atau nggak distract dengan hal lain. Jangan Ya udah apa biasa aja gitu. Iya, Nggak cuek, boleh belaga positif cuek aja. aja. Belaga cuek walaupun takut. Oke, dan gitu aja paling ya cerita Iya. ada ya. Itu lumayan sih, lumayan. Iya, kalau Sebagai itu. sosok itu Tapi kan dari itu kan zaman dulu ya. Kan sekarang keadaannya kan lu udah nggak tinggal di rumah lagi ya. Iya, di rumah. Belum pernah ada lagi nggak kejadian yang ada di rumah baru sekarang? Alhamdulillah sih belum ada. Belum ada ya. Tapi Belum jangan ada. sampai. Iya. Jangan sampai ada sampai ya itu. Ya mungkin sebenarnya ada kayak bunyi-bunyi, cuma gue lebih ke distract pakai hal lain aja deh, kayak gue main HP atau main musik. Iya, iya. Oh, sama satu lagi gue juga ada cerita deh. Gimana? Belum. Ini zaman gue kuliah, gue lupa, gue baru ingat banget. Jadi gue kuliah, gue tuh kuliah awal kuliah banget, gue nggak kos sendiri. Awal gue ngekos sendiri, ya istilahnya kayak teman-teman baru kan ngajakin ngontrak bareng lah ya. Akhirnya udah kita mutusin buat ngontrak rumah. Ngontrak rumah tuh ya lumayan gede, cuma udah lama nggak ditempati. Ya pikiran anak muda ya udahlah ya gitu. Yang penting bisa ngumpul. Nah ternyata posisi rumah itu tuh di belakangnya tuh kamar mandi, di samping kamar mandi tuh pojok ada tempat cuci piring yang udah nggak digunain lagi. Tempat cuci piringnya tuh bukan pakai wastafel gitu yang di bawah. Yang di bawah, yang di bawah. Rumah-rumah zaman dulu lah ya. Nah itu tuh gelap memang. Waktu kita datang pun, maksudnya waktu kita pertama kali nyewa di situ udah nggak ada lampunya. Dan kita ya udahlah ya, karena laki-laki semua nggak kepikiran untuk memberesin, biarin aja orang kita nggak nyuci piring juga, nyuci piring kamar mandi aja tinggal siram. Nah ternyata tuh di situ banyak istilah penunggunya lah di situ. Kata orang sekitar sih emang ada nenek-nenek di belakang situ, cuma gue nggak tahu ya. Yang ngalamin ini teman gue, jadi kita kan kalau Sabtu Minggu pulang, Sabtu Minggu tuh nggak di kosan lagi, di rumah masing-masing. Jadi Minggu sore kita baru balik. Jadi temen gue tuh duluan dia sampai ke kontrakan itu sekitar habis maghrib, dia nyampe duluan. Begitu akhirnya gue di jalan tuh sama temen gue menuju ke kontrakan dari rumah.
ditelepon sama teman gua, buruan kesini, gua ngeliat nenek-nenek, pokoknya katanya serem. Akhirnya pas gua nyampe situ, temen gua tuh di depan rumah menggigil kucing dan dia nggak berani masuk. Nah sejak saat itu ya udah, akhirnya kontrakan itu udah mulai anak-anak tinggalin juga, ya paling ada 1-2 orang doang yang cuma untuk siang-siang doang, karena kan kita nyewanya udah untuk 6 bulan. Jadi siang ya doang. cuma buat siang doang, nongkrong, habis itu nggak ada yang tidur situ lagi. Udah sih segitu doang. Kalau yang gue pribadi, gue pernah tuh gue balik malam dari kampus di kontrakan yang sama, gue cuma pernah ngerasain kalau gue waktu itu posisinya karena kuliah dulu masih bukan mabuk-mabukan gitu lah ya, entah halusinasi gue atau gimana ya. Sudah baik dah. Astagfirullah. Jadi gue posisinya mabok, gue tiduran nih. Gue mau tidur tapi gue belum bisa tidur, tiba-tiba ada kayak bunyi, tau gak lo, gelas plastik di dalamnya tuh ditaruh kayak es batu atau dadu, dikletek-kletekin gitu, tek. Gue nggak awalnya apaan kan, cuma paling bunyi-bunyi biasa. Lama-lama makin dekat. Udah saat itu gue langsung ambil headset, gue pasang volume yang gede untuk gue tidur. Udah itu doang sih. Kayak ngeganggunya tuh Lagi denger apa lagu? lagunya lagu dangdut tuh rungkat kalau nggak salah. Apaan itu ya? Iya, lumayan. Kata orang situ sih nenek-nenek, jadi emang kayak kalau anak-anak tuh cerita sering kayak Merinding sih gue suka. ngasah pisau kayak gitu-gitu. Kok gue denger kucing, suara kucing. Itu ya kucing di depan ya? Iya, jalan. Di atas kayak sih. Yes. Ya, kemudian manggil. Udah gitu aja sih kita. Lumayan sih tuh. Bikin kita merinding cuy. Jadi nggak cuy? Gak cuy. Gue merinding cuy. Ya. Soalnya rame-rame. Gue berdua. Kalau sendiri itu Maka kita ada segmen ujian. Ya. Kali Ya itu mumpung ada halo-halo tinggal di atas kan sejam-sejam. Ya. itu sih gue terima kasih ya. Jangan dong. Jangan nyari pi. Dah. Ya. Oke dan itu aja kali ceritanya ya. Terima kasih dan atas ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta ditunggu video terbaru selanjutnya.